Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 13 KKN Tematik Unisula periode 12 di video kali ini akan mempersembahkan video edukasi mengenai varian COVID-19. COVID-19 atau sering disebut SARS-CoV-2 adalah virus RNA untayan tunggal dengan genom yang panjangnya kira-kira 30 kb dan mengandung 14 kerangka baca terbuka yang mengkodekan 27 protein. SARS-CoV-2 adalah virus RNA beruntai positif dengan penampilan seperti mahkota karena adanya lonjakan glikoprotein pada amplop. SARS-CoV-2 pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan bertanggung jawab atas pandemi COVID-19. Pada 23 Februari 2021, ada lebih dari 111 juta kasus di seluruh dunia dan lebih dari 2.400.000 kematian telah dikonfirmasi. Pada perkembangan terbaru, pada tanggal 14 sampai 20 Juni, jumlah kasus dan kematian terus menurun selama minggu terakhir dan lebih dari 2,5 juta kasus baru dan lebih dari 64 kematian. Masing-masing turun 6% dan 12% jika dibandingkan minggu sebelumnya. Sementara jumlah kasus yang dilaporkan secara global melebihi 177 juta. Di wilayah Amerika dan Pasifik Barat melaporkan jumlah kasus mingguan baru hampir serupa dengan minggu sebelumnya. Sementara Asia Tenggara dan Eropa melaporkan penurunan kasus baru. Sedangkan di wilayah Afrika mencatat terjadi peningkatan jumlah kasus dibandingkan minggu sebelumnya. Kita ketahui sendiri, penyakit coronavirus ini ialah penyakit yang sangat menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 dan telah memiliki efek bencana pada demografi dunia yang mengakibatkan lebih dari 2,9 juta kematian di seluruh dunia. Muncul sebagai krisis kesehatan global paling konsensus sejak pandemi influenza pada tahun 1918. Virus ini berubah melalui mutasi. Ketika sebuah virus memiliki satu atau lebih mutasi baru, disebut varian dari varian aslinya. Saat ini beberapa varian virus SARS-CoV-2 yang menyebabkan penyakit coronavirus 19 menimbulkan kekhawatiran di seluruh dunia. SARS-CoV-2 sama seperti semua virus, dia mengakumulasi mutasi, perubahan dalam genetiknya dari waktu ke waktu. Virus ini memiliki mekanisme perbaikan RNA yang melekat dan karena itu mengakumulasi mutasi pada tingkat yang lebih rendah daripada kebanyakan virus lainnya. SARS-CoV-2 saat ini beradaptasi dengan inang manusia baru, rentan terhadap evolusi genetik dengan perkembangan mutasi dari waktu ke waktu, menghasilkan varian mutan yang mungkin memiliki karakter yang berbeda. Varian COVID terbagi menjadi dua. Yang pertama ada SARS-CoV-2 variant of concern. Varian ini terbukti peningkatan penularan penyakit lebih parah, misalnya peningkatan rawat inap dan kematian. Terus pengurangan signifikan dalam menetralisasi antibodi yang dihasilkan selama infeksi ataupun vaksinasi sebelumnya. Penurunan efektivitas pengobatan ataupun vaksin atau kegagalan deteksi diagnostik. Selanjutnya ada varian SARS-CoV-2 variant of interest. Varian ini
dengan penada genetik spesifik yang telah dikaitkan dengan perubahan pengikatan reseptor, pengurangan netralisasi oleh antibodi yang dihasilkan terhadap infeksi atau vaksinasi sebelumnya, pengurangan kemanjuran pengobatan, dampak diagnostik, dan prediksi peningkatan penularan ataupun keparahan penyakit. Variant of concern terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada jenis Alpha yang ditemukan di United Kingdom pada September 2020. Selanjutnya ada Beta yang ditemukan di Afrika pada bulan Mei 2020, diikuti dengan Gamma di Brazil pada bulan November 2020. Selanjutnya ada jenis Delta di India pada bulan Oktober 2020. Pada varian internet ada Epsilon. Epsilon sendiri ditemukan di Amerika pada bulan Maret 2020. Terus ada Zeta di Brazil pada bulan April 2020. Selanjutnya ada Eta di multiple countries pada bulan Desember 2020. Selanjutnya ada Theta di Filipina pada Januari 2021. Selanjutnya ada Iota di Amerika Serikat pada bulan November 2020. Terus ada Kappa di India pada bulan Oktober 2020 dan Lambda pada bulan Agustus 2020 di Peru. Virus COVID sendiri berevolusi dengan kecepatan 1,1 kali 10 pangkat min 3 substitution per tahun setiap 11 hari. Jika kita bandingkan dengan virus HIV yang pada tingkatannya hanya 4 kali 10 pangkat min 3 per tahunnya. Dari semua genom virus yang diurutkan hingga saat ini, ada ribuan mutasi yang telah muncul sejak awal pandemi, yang pada gilirannya telah memunculkan ribuan varian yang berbeda. Mayoritas tidak memiliki dampak yang nyata. Namun, banyak virus tersebut yang digunakan untuk melacak penyebaran ataupun evolusi dari virus tersebut. Dengan mutasi yang begitu cepat, ada beberapa virus yang diwaspadai di seluruh dunia. Yang pertama, ada varian Alpha. Varian ini tampak menyebar lebih mudah dengan peningkatan penularan sekitar 50% jika dibandingkan dengan varian sebelumnya. Varian ini juga memungkinkan peningkatan risiko rawat inap dan kematian, dan lebih berpotensi menimbulkan gejala berat dan risiko peningkatan rawat inap dari virus awalnya. Varian Alpha sendiri mencakup 17 mutasi pada genom virusnya dan 8 mutasi yang ada pada protein menunjukkan, dan di mana menunjukkan peningkatan afinitas protein pada lonjakan reseptor ACE2. Selanjutnya ada varian Beta. Varian ini terlihat lebih mudah menyebar dengan peningkatan transmisi sekitar 50% dibandingkan dengan varian sebelumnya. Varian ini mengurangi efektivitas beberapa obat antibodi monoklonal dan antibodi yang dihasilkan oleh infeksi COVID sebelumnya ataupun dari vaksin COVID-19, dan lebih berisiko menimbulkan COVID gejala berat. Jenis Beta sendiri mencakup 9 mutasi pada protein lonjakannya, dan di mana 3 mutasinya terletak di RBD dan meningkatkan afinitas peningkatan untuk reseptor ACE. Selanjutnya ada jenis Gamma. Varian ini mengurangi aktivitas dari beberapa obat antibodi monoklonal dan antibodi yang dihasilkan oleh infeksi COVID-19 ataupun dari vaksin COVID-19. Varian ini cenderung kebal terhadap pengobatan COVID-19.
Pada jenis gamma ini dia menyimpan 10 mutasi pada protein lonjakannya, di mana 3 mutasi terletak di RBD dan mirip seperti varian beta tadi. Tapi varian ini telah mengurangi dan menetralisasi terapi antibodi monoklonal, serum pemulihan, serum pasca vaksinasi. Selanjutnya ada varian Delta. Varian ini yang bertanggung jawab atas gelombang kedua infeksi coronavirus. Varian ini dapat mengurangi efektivitas beberapa perawatan antibodi monoklonal dan antibodi yang dihasilkan oleh COVID-19. Varian ini berpotensi menyebar lebih mudah daripada varian lainnya. Dan varian ini juga tingkat keparahannya hampir 2 kali lipat daripada varian Alpha sendiri. Varian ini menyimpan 10 mutasi pada protein lonjakannya. Kita ketahui sendiri dari asal usulnya, karakteristik genom telah menunjukkan bahwa kelelawar dan hewan penggara berkemungkinan besar menjadi sumber dari alfa dan beta. Selanjutnya, pada spesies burung sendiri mewakili sumber gen dari delta dan gamma sendiri. Virus ini dapat melewati batas spesies dan dapat menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS dan SARS. Dari beberapa jenis COVID-19 tadi, penularannya sendiri melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui paparan ataupun pernapasan yang membawa virus menular dari kontak dekat ataupun dari individu presimptomatik, asimptomatik ataupun simptomatik yang menyimpan virus COVID-19. Selanjutnya juga penularan bisa melalui udara, di mana melibatkan transmisi udara SARS-CoV. Selanjutnya ada penularan vomit dengan kontaminasi permukaan benda mati dengan SARS-CoV. Selanjutnya, COVID-19 sendiri memiliki interaksi yang berbeda antara tiap individu. Pada pasien yang berusia 60 tahun ataupun pasien yang memiliki penyakit penyerta seperti obesitas, penyakit kardiovaskular, penyakit ginjal kronik, diabetes, penyakit paru, memiliki potensi terkena COVID lebih tinggi. Selanjutnya, perbedaan gender, di mana pria lebih berisiko terkena penyakit COVID ataupun bahkan dapat lebih berkemungkinan meninggal jika dibandingkan dengan wanita. Selanjutnya, ras dan etnik, di mana pada ras dan etnik kulit hitam lebih berisiko terkena COVID sendiri jika dibandingkan dengan ras kulit putih. Selanjutnya, kita harus mengenali dan memahami gejala umum dari COVID sendiri, di mana gejala umumnya demam, batuk, kelelahan, kehilangan rasa dan bau, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot, mual muntah, diare, sesak napas, suhu tinggi. Pada varian Delta, gejala umum yang dihasilkan lebih parah dari gejala pada awalnya. Selanjutnya, gejala khususnya seperti sakit kepala, flu, terus demam dan batuk. Pada gejala varian Beta, gejala khususnya demam, indera penciuman menghilang, sakit kepala, batuk terus-menerus, sakit perut, sakit tenggorokan. Pada varian Alpha sendiri yaitu batuk berlendir, terus ada lendir yang bervirus dari mulut dan hidung. Selanjutnya, pada varian Lambda sendiri terjadi demam tinggi, batuk terus-menerus, kehilangan indera penciuman dan perasa, pilek dan nyeri otot.
Untuk menilai ada tidaknya COVID dalam diri kita harus melakukan uji. Yang pertama ada uji rapid test untuk mendeteksi antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Selanjutnya ada rapid test antigen untuk mendeteksi antigen, yaitu protein yang ada di bagian terluar dari virus swab test ataupun tes PCR untuk mendeteksi virus corona di dalam dahak. Selanjutnya ada CT scan ronsen dada untuk mendeteksi infiltrat ataupun cairan paru-paru. Terus ada tes darah lengkap untuk memeriksa kadar sel darah putih. Dengan kondisi yang seperti ini dan upaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, ada beberapa tindakan yang dapat kita tindak lanjut, seperti pakailah masker, cuci tangan dengan sabun, batasi mobilitas, hindari kerumunan, selalu jaga kesehatan, jaga keluarga kita dari COVID, jaga jarak, dan jangan lupa vaksinasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.